Halo Bu Evi dan kawan-kawan semua. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan beberapa teman dari kelompok 5 akan membahas tentang bela negara di tengah wabah COVID-19. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita berkenalan dulu yuk, biar mungkin bisa sayang. Bercanda ya, tapi kalau benar juga tidak masalah. Oke, mari kita mulai perkenalannya. Hai semua, nama saya Alodia Kayla Rosa dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 2. Biasa dipanggil Alodia. Hai semua, perkenalkan nama saya Helena Francisca dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan mulai podcast saya bersama teman-teman saya. Dan saya biasa dipanggil dengan Helena. Hai semua, nama saya Melina Dharma Kusuma dari kelas 10 IPS 3, biasa dipanggil Melina. Kemudian saya, selaku moderator, Justina Felina Putri Saju dari kelas X IPS 3, nomor absen 28, biasa dipanggil Felin. Mungkin saja ada kawan-kawan yang kurang familiar dengan istilah moderator. Jadi, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Moderator itu bertugas untuk menjadi pemandu dalam podcast kali ini. Nah, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke menu utama. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini telah melumpuhkan semua sendi kehidupan manusia, baik itu di sektor ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, politik, dan bahkan interaksi pada skala antar individu hingga hubungan antar negara atau bangsa. Dunia benar-benar terdampak. Situasi global ini juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut tidak boleh membuat kita patah semangat. Kita harus tetap optimis dan memicu kreativitas baru yang dapat bermanfaat bagi semua orang, termasuk untuk negara kita dengan ikut serta dalam upaya bela negara. Sikap bela negara janganlah disederhanakan hanya semata mengangkat senjata atau berperang. Kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan dan terus mempraktekkan pola hidup sehat sebagai upaya melawan penyakit COVID-19 merupakan bentuk bela negara. Tidak mematuhi protokol kesehatan dan mempraktekkan pola hidup sehat sebagai artinya dengan membiarkan COVID-19 untuk merenggut banyak nyawa dan pada gilirannya bisa melumpuhkan kehidupan bernegara. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu mengenal serta mempelajari makhluk hidup tak kasat mata yang mampu meresahkan seisi dunia. Makhluk hidup apakah itu? Makhluk tersebut adalah virus corona jenis baru, yaitu novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Yuk disimak lebih lanjut. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti sindrom pernapasan timur dan sindrom pernapasan akut berat. Virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit coronavirus COVID-19. Membran SARS-CoV-2 terdiri dari beberapa lapis yang terdapat berbagai protein, yaitu protein envelope, protein membrane, spike, dan di dalamnya terdapat protein nukleokapsid. Pada struktur tersebut juga terdapat virus RNA. Apabila masuk ke dalam tubuh, virus itu akan melepas spike-nya. Virus RNA ini kemudian akan bertranslasi, bereplikasi, dan membentuk nukleokapsid, membran, serta envelope yang baru. Selanjutnya, dia berkembang menjadi formasi dewasa dan akan dilepaskan.
Spike protein merupakan struktur protein yang akan berkaitan dengan reseptor SO di tubuh manusia, lalu masuk ke sel tubuh. Gejala utama yang diderita oleh pasien COVID-19 diantaranya adalah: pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering. Ketiga, sesak napas. Keempat, sakit tenggorokan. Dan yang kelima, letih lesu. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk menyembuhkan infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, misalnya saat pergi berbelanja bahan makanan. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes CPR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pada saat ini, saya akan menjelaskan hubungan COVID-19 dengan matematika. Bayangkan, ada sebuah grafik. Pada sumbu X menunjukkan durasi wabah, dan pada sumbu Y menunjukkan jumlah kasus. Kurva pertama menggambarkan banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat, sehingga lebih cepat selesai. Sedangkan kurva kedua, banyak orang yang sakit dalam waktu yang lambat, sehingga selesainya lebih lama dibandingkan dengan kurva pertama. Mungkin dengan melihat gambar kedua kurva tersebut, teman-teman sekalian mengira bahwa jumlah orang yang sakit pada kurva pertama jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang sakit pada kurva kedua. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya, jumlah orang yang sakit pada kurva pertama dan pada kurva kedua sebenarnya sama. Jadi, apa yang membedakan? Nah, pada grafik tersebut, ada satu garis yang harus kita perhatikan baik-baik. Garis tersebut menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan berupa jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat, dan lain sebagainya. Bisa dilihat, kurva garis menunjukkan banyaknya orang yang tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Karena keterbatasan itulah, tenaga medis pun kewalahan.
Hal ini mengakibatkan banyaknya pasien yang terurus dengan baik berkurang, sehingga jumlah pasien yang meninggal pun sangat banyak. Sedangkan kurva yang kedua tidak melewati garis. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terjadinya secara lambat dan selesainya lama, tetapi semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik, sehingga jumlah yang meninggal pun lebih sedikit dibandingkan dengan kurva yang pertama. Oleh sebab itu, kita harus memperlambat penyebaran wabah supaya kurva yang tadinya tinggi bisa melandai seperti kurva yang kedua. Melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran disebut juga dengan flatten the curve. Perlu diketahui bahwa penyebaran COVID-19 bukan terjadi secara linear, melainkan penyebarannya terjadi secara eksponensial. Grafik linear diketahui sama seperti garis lurus biasa. Misalnya, ada garis Y sama dengan 10X. Jadi, kalau linear, pertambahannya konstan. Hari pertama bertambah 10, hari kedua bertambah 10, hari ketiga bertambah 10, dan seterusnya. Tetapi, hal tersebut dengan kasus kali ini tuh berbeda. Kasus kali ini bersifat eksponensial. Kenapa? Kalau begitu, supaya teman-teman lebih paham, saya akan memberikan contoh sederhananya. Coba teman-teman bayangkan, ada satu bakteri dalam suatu toples yang dapat menampung maksimal 1000 bakteri ini. Pada hari pertama, bakteri berubah menjadi 2. Hari kedua, bakteri berkembang menjadi 4. Hari ketiga, bakteri berkembang menjadi 8. Hari keempat berkembang menjadi 16. Hari kelima berkembang menjadi 32. Hari ke-6 berkembang menjadi 64, hari ke-7 berkembang menjadi 128, hari ke-8 berkembang menjadi 256, hari ke-9 berkembang menjadi 512, dan hari ke-10 berkembang menjadi 1024. Kira-kira hari keberapa toples itu setengah penuh? Betul sekali, jawabannya adalah pada hari ke-9. Bisa dilihat bahwa pada hari ke-9 menuju ke hari 10, bakteri berkembang menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian, pada hari ke-11 bisa mencapai 2 toples. Bahkan, pada hari ke-12 bisa mencapai 4 toples. Besar sekali kan perkembangannya? Hal itulah yang disebut dengan definisi dari penyebaran eksponensial. Kalau dalam kasus ini, jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat X, di mana X menunjukkan hari. Sekarang, kita balik lagi ke topik COVID-19. Kita dapat merumuskan perkembangan COVID-19 dengan rumus sederhana, yaitu dengan menggunakan 3 variabel. Variabel yang pertama adalah NH. NH menunjukkan jumlah kasus per hari. Misalkan N1 berarti sama dengan jumlah kasus pada hari pertama. N2 sama dengan jumlah kasus pada hari kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah variabel R. R menunjukkan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Dan yang ketiga adalah P. P menunjukkan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19 sehingga menjadi positif. Dari situ, kita dapat merumuskannya menjadi delta NH sama dengan NH kali R kali P, di mana delta merupakan lambang perubahan dalam matematika, sehingga delta NH sama dengan perubahan atau pertambahan orang yang positif dalam sehari. Kalau begitu, kita bisa merumuskannya lagi menjadi NH plus 1 sama dengan NH plus delta NH, atau NH kali R kali P, di mana NH plus 1
menunjukkan jumlah total orang yang positif di hari berikutnya. NH menunjukkan orang positif di hari sebelumnya. Dan NH kali R kali P merupakan pertambahan kasus per hari. Dari situ, NH bisa difaktorkan atau bisa dikeluarkan, sehingga rumusnya menjadi NH plus 1 sama dengan 1 tambah R kali P kali NH. Kemudian kalau hari kedua, NH plus 2 sama dengan 1 tambah R kali P pangkat 2 NH. Kemudian kalau hari ke X, berarti NH plus X sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Nah, itulah rumus yang akan kita gunakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengurangi NX atau total orang yang positif di hari ke X? Caranya adalah dengan mengurangi R dan P. Jika ingin mengurangi jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19, maka kita dapat social distancing atau stay at home. Kemudian, cara mengurangi P bisa dengan menggunakan masker, cuci tangan, pola hidup yang sehat, dan lain-lain. Walau begitu, bila kita bertemu dengan pasien COVID-19, namun kita menggunakan masker, cuci tangan, pola hidup sehat, dan yang lain-lain, maka peluang tertularnya akan semakin berkurang. Jadi, dengan mematuhi protokol kesehatan, maka kita dapat mengurangi R dan P. Kalau begitu, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal pertama dengan kondisi tidak mematuhi protokol kesehatan. Diketahui, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19 ada 50 orang. Kemudian, peluang tertularnya 1% atau 0,01. Sehingga R kali P sama dengan 50 kali 0,1 sama dengan 0,5. Setelah itu, kita masukkan 0,5 pada rumus yang sudah kita temukan tadinya. Jadi, NH plus X sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. NH plus X sama dengan 1 tambah 0,5 pangkat X NH. Kita misalkan NH atau jumlah pasien COVID-19 ada 100 orang, sehingga NH plus X sama dengan 1,5 pangkat X 100. Ditanya, berapa jumlah pasien di hari ke-14? Karena X sama dengan hari, maka X-nya kita ganti dengan angka 14. Jadi, NH 14 sama dengan 1,5 pangkat 14 100. Sehingga jumlah pasien COVID-19 di hari ke-14 ada 29.192 orang. Bisa dilihat, pada kondisi tidak mematuhi protokol kesehatan, jumlah pasien di hari ke-14 bisa mencapai angka puluhan ribu. Kemudian kita lanjutkan, di mana kondisi dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, otomatis jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19 akan berkurang. Misalkan, R sama dengan 10. Kemudian, peluang tertularnya sama, yaitu 0,01. Sehingga R kali P sama dengan 10 kali 0,01 menjadi 0,1. NH-nya sama, yaitu 100. Selanjutnya, masukkan RP dan NH ke dalam rumus yang sudah kita temukan tadinya. Jadi, NH plus X sama dengan 1 tambah 0,1 pangkat X 100. Ditanya, berapa jumlah pasien pada hari ke-14? Maka X diganti menjadi 14. Sehingga NH 14 sama dengan 1,1 pangkat 14 100. Jadi, jumlah pasien pada hari ke-14 adalah 379 orang. Bisa dilihat, jumlah pasien pada kondisi dengan mematuhi protokol kesehatan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi
yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita mengurangi R dan P, maka NX atau jumlah pasien di hari ke X akan berkurang pula. Oleh sebab itu, mari kita mematuhi protokol kesehatan agar jumlah pasien dapat diminimalisir. Hingga saat ini, dunia masih menunggu vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, kita harus bertahan dan tetap beraktivitas. Misalnya, para pekerja harus membagi waktu dan bergiliran antara bekerja dari kantor atau bekerja dari rumah. Kegiatan belajar mengajar di semua jenjang pendidikan pun terasa dijalankan dengan kebiasaan baru, yakni lebih banyak belajar daring. Aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang pun tidak lagi bebas bepergian. Semua kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang dan acara keluarga yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari terpaksa harus kita. Walau demikian, kita tidak boleh patah semangat. Di tengah situasi yang sulit ini, kita harus tetap optimis, bangkit, dan melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, keluarga, dan negara. Salah satunya ialah dengan ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membela negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Pada saat negara kita sedang dilanda COVID-19, kita dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam upaya bela negara dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan mempromosikan pola hidup sehat untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Seperti yang telah disinggung sepintas pada pembukaan tadi, bela negara tidak semata-mata dalam bentuk mengangkat senjata atau terjun ke medan perang. Dalam konteks di mana bangsa kita sedang dilanda pandemi COVID-19, sikap mematuhi protokol kesehatan dan terus mempromosikan pola hidup sehat juga merupakan bentuk bela negara. Dengan sikap seperti itu, kita telah ikut serta dalam upaya memerangi pandemi COVID-19 agar tidak sampai melumpuhkan semua sektor kehidupan kita. Dalam tataran praktis, sikap patuh pada protokol kesehatan ialah selalu memakai masker, menjaga jarak fisik atau jarak sosial, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Di rumah pun, kita juga harus mempromosikan dan tetap menjalankan pola-pola hidup yang selain rajin membersihkan diri dan mengganti pakaian kotor yang telah dipakai saat keluar rumah, juga mengonsumsi makanan bergizi, multivitamin, buah-buahan, serta istirahat yang cukup dan teratur. Sebagai pelajar, kita juga dapat ikut serta dalam upaya bela negara dengan belajar yang rajin, mematuhi tata tertib sekolah, menjaga nama baik sekolah, serta taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Mengalahkan penyakit COVID-19 menjadi tujuan bela negara saat ini. Jika mampu menekan laju penyebaran COVID-19, negara bisa luput dari kelumpuhan di semua sektor penting kehidupan. Poin-poin penting yang bisa kita dapatkan pada podcast kali ini adalah Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan semua sendi kehidupan manusia dan negara. berupaya sekuat tenaga untuk ikut membela negara memerangi COVID-19. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Mari praktikkan semangat bela negara dengan tindakan nyata, seperti dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat. Sekian podcast kali ini mengenai bela negara di tengah wabah COVID-19.
Terima kasih karena telah mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Saya Alodia Kayla Rosa. Saya Helena Francisca. Saya Melina Darmakusuma. Dan saya, Justina Felina Putri Saju, pamit undur diri. Sekali lagi, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.